warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 69 tafsir baris. Qala hal asaitum ya. Qala al-imam al-muallif rahimahullah qala ta'ala qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qala berkata oleh seorang nabi Bani Israel, hal asaitum, apakah asaitum barangkali kalian, in kutiba alaikumul qitalu, jika diwajibkan atas kalian oleh perang, alla tuqatilu, jangan-jangan bahwa tidak berperang oleh kalian. Ay qala nabiyuhum, yakni berkata oleh nabinya Bani Israel, hal qarabtum alla tuqatilu aduwakum in furido alaikumul qitalu ma'adhalikal maliki. Yakni berkata oleh nabi mereka, apakah qarabtum, jangan-jangan kalian, nyaris kalian, alla tuqatilu, yaitu bahwa tidak memerangi kalian, aduwakum, akan musuh kalian, in furido alaikumul qitalu, jika diwajibkan atas kalian oleh perang, ma'adhalikal maliki, disertai yang demikian itu raja. Qalu, berkata mereka Bani Israel, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, gerangan apa bagi kita, yaitu bahwa tidak berperang oleh kita di jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, dan sungguh ukhrijna, diusir kita, min diyarina, daripada negeri kita, rumah kita, wa abnaina, dan anak-anak kita. Ayyu syai'in sabata lana fi tarkil qital alladhi fi ta'atillah wal halu annahu qad ub'ida ba'duna minal manazili wal auladi. Yakni sesuatu apa sabit bagi kita pada meninggalkan perang yang di dalam taat kepada Allah, padahal yaitu sesungguhnya sungguh dijauhkan, diusir oleh sebagian kita, minal manazili, daripada rumahnya, wal auladi, dan anak-anaknya, wal qailuna li nabiyihim bima dzukira kanu fi diyarihim. Adapun orang-orang yang berkata kepada nabi mereka dengan apa yang telah disebutkan, yaitu ada oleh mereka, yaitu pada rumah negeri mereka. Fasa'alallaha ta'ala
ba'da dzalikan nabiyyu, maka memohon akan Allah Ta'ala dzalikan nabiyyu, akan yang demikian itu perang oleh Nabi. Fa'aujaba alaihimul qitala, maka mewajibkan oleh Allah atas mereka Bani Israel al-qitala, akan perang. Wa ayyana lahum malikan liyuqatila bihim, dan menentukan oleh Allah bagi mereka Bani Israel akan seorang raja, agar supaya berperang itu raja dengan mereka. Falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan perang, ay aujaba alaihimul qital, yakni mewajibkan oleh Allah atas mereka akan perang, tawallau, maka berpaling mereka. Falamma kataba, ya ayatnya ada ayatnya masa nggak ada ayatnya coba saya pinjam itu ayatnya, kan ada ayatnya, betul ada ayatnya, coba dilihat, kan ada ayatnya, ini kan ayatnya, coba mana ayatnya ada lah, coba lihat mana ayatnya, ini ayatnya, ini ayat namanya, iya namanya ayat nih, coba, oh betul kutiba. Falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, ay aujaba, yakni mewajibkan oleh Allah, alaihim atas mereka, dibacanya al-qitalu, jadi naibul fa'il kutiba dari aujaba al-qitalu, oleh perang. Tawallau, maka mereka berpaling, ay a'radu an qitali aduihim, yakni mereka berpaling dari memerangi musuh mereka. Lamma syahadu kasratal aduwi wa syaukatah, tatkala mereka menyaksikan akan banyaknya musuh dan kekuatan musuh. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Salasami'atin wa salasata asyara ala adadi ahli badrin, yakni 313 orang atas jumlah bilangan ahli badar, orang-orang yang berperang badar. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah itu maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. Ay huwa alimun biman zalama nafsahu, yakni dia Allah yaitu maha tahu terhadap orang yang mendolimi akan dirinya. Hina khalafa rabbahu, seketika menyalahi ia akan Tuhannya. Walam yafi bima qabila min rabbih, dan ia tidak memenuhi dengan apa-apa yang ia terima dari Tuhan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pagi ini masih membicarakan surat Al-Baqarah ayat 246. Betul kan? Surat Al-Baqarah ayat 246, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dengan gamblang pada ayat ini, bahasa Allah di awal ayat, alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ini ayat 246 dan masih nyambung ceritanya dengan pertemuan selanjutnya tahun depan. Tahun depan. Saudara sekalian, kata Allah, coba Anda perhatikan bahasa Al-Quran alam taro. Apakah Anda tidak lihat? Kan kita nggak lihat jauh kisah. Tapi ketika Allah yang bilang, maka nyata sebab Al-Quran benar adanya. Seakan-akan kita menyaksikan peristiwa yang terjadi saat itu, meski kita tidak melihat secara langsung, tapi berita itu benar, maka seakan-akan kita melihat. Kita bilang Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda, kan kita nggak lihat dari awal 350 tahun, tapi karena nyata itu biar kita nggak ngelihat dari awal 350 tahun, kan belum hidup 350 tahun yang lalu, tapi nyata, maka bahasanya coba lihat. Allah bilang coba lihat pembesar-pembesar Bani Israel, masyarakat Israel, sesudah Nabi Musa wafat, kemudian ada nabi namanya Samuel. Ada orang Betawi juga nama Samuel. Saya di HP saya juga ada itu namanya. Orang mana ya? Pokoknya problem ya. Samuel. Nama Nabi Samuel. Begitu. Ada juga yang bilang Nabi Samuel nama nabinya. Samson gitu. Udah kita mendapat. Ada yang bilang nama nabinya Yusha bin Nun. Ada yang bilang nabinya adalah Hizqil. Ala kulli hal, seorang nabi Bani Israel pasca wafatnya Nabi Musa di Moab. Moab itu ya di Palestina sekarang. Nabi Musa lahir di Mesir, wafat di tetangga Mesir, di Palestina sekarang, Moab daerahnya. Sesudah Nabi Musa wafat, saudara, para petinggi masyarakat Bani Israel bilang kepada seorang nabi. Jadi di Bani Israel ini ada dua kepemimpinan Bani Israel. Pertama, pemimpin agama, kedua pemimpin negara. Ada dua dalam tradisi Bani Israel. Ada pemimpin agama, ini tertinggi, namanya disebut nabi. Ada pemimpin masyarakat, namanya raja, malik, raja. Maka yang namanya nabi mengatur tentang perintah Allah,
apa yang harus dijalankan oleh raja. Jadi nabi ini kalau dalam lembaga pemerintahan legislatif, begitu, legislatif, dia mengatur program-program. Raja adalah eksekutif yang menjalankan kebijakan yang udah diatur oleh legislatif. Begitu. Kalau di zaman modern, nabi ini mengatur bagaimana raja harus ini, yang mengeksekusi, yang mengurusi masyarakat adalah raja. Maka Bani Israel bilang kepada nabinya pasca wafatnya Nabi Musa alaihi salam, karena ketika Nabi Musa itu wafat, begitu banyak kekacauan yang terjadi. Kekacauan, banyak sekali Bani Israel yang ditawan, diculik, anak-anak kecilnya disuruh kerja paksa, begitu. Bahkan 440 pemuda ditawan oleh musuh, kampungnya diserbu, diusir, masyarakatnya dikenain bayar upeti karena tidak ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Pasca wafatnya Nabi Musa, maka kemudian mereka pemerhati Bani Israel bilang sama Nabi, ayo dong ente usulkan siapa yang layak jadi pimpinan untuk kita, kata masyarakat, untuk kita. Nuqatil fi sabilillah, kita berperang melawan oligarki. Begitu. Kita melawan musuh-musuh. Begitu kata masyarakat Bani Israel ngomong sama Nabi, sama ulama Nabi yang mengatur urusan. Ayo angkat raja untuk kita berperang di jalan Allah. Kenapa begitu? Karena dalam sistem pemerintahan kalau pengen jaya tidak ada cara kecuali satu rumusan. Bila rakyat nurut sama penguasa dan penguasa nurut sama ulama, baru beres. Begitu. Kalau enggak beres. Jadi ini rakyat nurut sama raja, si raja nurut sama nabi. Jangan dulu tuh begitu cerita awalnya. Mereka bilang begitu. Ayo dong, angkat pemimpin buat kita. Kita perang sama-sama demi supaya kita benar-benar hidup di bawah kemerdekaan. Begitulah masyarakat Bani Israel usul kepada nabinya. Nabi, ayo angkat pemimpin. Begitu. Kita berperang supaya kita duduk sebagai masyarakat merdeka.
Jangan ditindas kayak begini. Anak-anak kita di penjara, dipasung, kebebasan dikekang. Gak bisa ini. Kita mulai diusir daripada kampung sendiri, tinggal di kampung sendiri kayak negeri asing. Begitu. Ini bagaimana ini? Begitulah kata masyarakat Bani Israel. Maka ngaji hari ini jawaban. Ini ngaji belum putus kemarin tuh, belum habis ayatnya. Kata Nabi, qala hal asaitu in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kata sang Nabi, jangan-jangan kalau sampai jihad itu udah diwajibkan, Anda tidak berperang di jalan Allah. Jangan-jangan ketika tiba waktunya masa pengangkatan pemimpin, Anda cuma nyuruh doang, Anda nerima sembako. Begitu. Jangan dicatat. Ini kan Quran bilang begitu. Kesamaan maknanya. Jangan-jangan Anda minta berperang, minta berperang, minta pemimpin. Kata Nabi Bani Israel, nanti kalau sudah Allah utus raja buat Anda, pada prakteknya Anda nyuruh doang, enggak berperang. Begitulah Nabi memberikan analisa. Begitu. Kalau mereka lalu jawab sama Nabi, ketika Nabi menjelaskan, jangan-jangan Anda bakalan gak perang, minta diwajibin perang lah. Begitu. Kata mereka orang-orang Israel, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Ilokan kita nggak perang, tahu ilokan nggak? Begitu. Masa iya kita nggak perang? Kan data jelas kita diusir. Sebagian orang daripada warga Bani Israel diusir. Anak-anak kita di penjara, dijadiin budak. Tanah-tanah kita dikuasai mereka. Kita dipungutin pajak tinggi, pajak lebih. Bagaimana mungkin kita nggak berperang? Pokoknya kalau perang itu sudah ditabuh, diperintahkan nama Allah kita berperang, siap. Begitu mereka bilang, kami siap. Begitu kata kaum Bani Israel. Yang ngomong begini, yang tidak usir, yang tidak di penjara, yang masih di negerinya. Begitu. Dia bilang begitu. Ayo minta Allah agar supaya ditabuh genderang untuk perang sabil. Kalau Allah udah nyuruh, siap. Begitu. Akhirnya Bani Israel ngomong begitu,
dan minta kepada nabinya Nabi Samuel, maka sang nabi ngangkat tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah agar supaya Allah berikan pemimpin supaya diadakan peperangan melawan musuh-musuhnya. Begitu. Nah, diutus raja. Apa yang terjadi? Falamma kutiba alaihimul qital, ketika Allah sudah wajibkan kepada mereka perang sabil, tawallau, mereka akhirnya nggak mau perang, nggak mau. Nyawa cuma satu, habis repot, bini jadi jande lagi, jande siang ciut. Ketika perang itu terjadi, orang 70.000 kala itu jumlahnya, yang perang cuma 313. 70.000 313 seperberapa itu ya? 0, kayaknya, dikit banget. 313 Brigade 313 falamma kutiba alaihimul qital tawallau, yakni tawallau tu'aradu, nggak mau perang, nggak mau melihat musuh punya. Waduh, berat kekuatannya, berat, ini ngelawannya berat. Udah dah, nggak usah, udah terima aja. Illa qadilam minhum, kecuali sedikit. Berapa kata Syekh Nawawi sedikit? 313, persis kayak jumlah ahlul badar. Perang Badar itu 313. Perang Badar, waktu perang Badar itu jumlah pasukan cuma 313. Kalau itu mau 313 itu bukan karena enggak mau perang, emang segitu. Ini lagi nerangin jumlah sedikitnya berapa, sama persis dengan yang ikut perang Badar. Nabi itu strategi perangnya hebat. Itu perang Badar. Nabi ngutus intelijen, enggak berhasil. Intelijen. Imam Ali turun, begitu, enggak berhasil juga. Jadi nanya, berapa kekuatan pasukan musuh? Ada berapa? Itu kata mata-mata musuhnya, banyak, jumlahnya banyak, Anda bakal kalah. Berapa? Banyak aja. Percisnya berapa? Banyak. Begitu. Enggak ada yang bisa strategi itu, enggak terbongkar kekuatan. Maka kemudian Nabi kita yang bertanya, strategi. Nabi enggak nanya jumlah pasukan, karena sampai ada yang nyeket ini musuh, mata-matanya berapa, enggak jawab juga. Kata Nabi, nggak usah, sini saya mau nanya aja. Kalau bahasa kita orang, bang, saya mau tanya, tuh pasukan kafir Quraisy tuh yang bakal perang tuh, waktu makan
berapa ekor unta yang dipotong untuk makannya. Nabi nggak nanya jumlah orang, nanyanya jumlah unta yang dipotong. Pokoknya kalau unta, karena dia pikir nggak nanya orang, nanya unta, dia jawab sehari 10 ekor. 10 ekor. Nabi udah itu makan pagi siang malam, ya 300 piring, begitu 10 ekor. Ini untuk orang 100. 1 ekor unta itu dia 100, maka udah kehitung. Unta 10 kali 100 berarti pasukan musuh 1000. Tuh Nabi nggak pakai nanya berapa, enggak. Nabi nanyanya unta yang dipotong berapa, sekian, ada 1000 dengan tentara 313. Itu perang Badar. Jumlah Ramadan lagi, jalan kaki dari Madinah kurang lebih 200 kilo. Jauh berdekat itu ya, jauh. Lagi puasa datang perang, sahabat siap, lagi puasa. Kalau kita, kata si gurunya, ente datang ke rumah gua, guru hujan, ini enggak dia siap perang, siang malam jalan menuju Badar. Dari 1 Ramadan nyampe Badar sampai meletus 17 Ramadan, menang. Ada yang gugur dari 313, 14 yang wafat, 8 dari Madinah, dari Ansor, 6 dari Muhajirin. Disebut syuhada Badar, para syuhada pejuang Badar. 14 yang gugur di Badar. Badar itu nama daerah antara Madinah dan Makkah, lewat jalur selatan. Jalur selatan, iya selatan betul, jalur selatan. Ini Bani Israel, saudara, bilang sama nabinya, Nabi, ayo dong angkat pemimpin, kita perang ini melawan musuh-musuh. Kata Nabi, nanti aja tiba waktunya. Ente kagak oleng berubah, kagak lah, kita udah capek. Ada yang diusir, anak-anak kita ditawan. Tapi Allah jelaskan, ketika perang itu diwajibkan, saat itu tiba, mereka pada miring-miring, berpaling, enggak mau ikut di barisan sang raja, illa qalilan minhu, kecuali cuman 313 dari 70.000. Wallahu alimun bidzalimin. Allah tahu orang-orang yang zalim. Ayat ini, saudara, Al-Quran itu mukjizat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dari jutaan mukjizat Nabi. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jauharatut Tauhid, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar
minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizatnya Rasulullah banyak, cakep-cakep. Di antaranya yang terbesar Al-Quran. Al-Quran berbicara kasus dan peristiwa yang terjadi pada zaman Bani Israel. Tapi perilaku manusia berbeda orang dengan perilaku yang sama. Itu bisa terjadi. Jadi ada satu masyarakat, ayo dong kita pilih pemimpin. Kita capek hidup di negeri sendiri kayak di negeri orang. Capek. Tanah-tanah kita dikuasai oleh asing, kata dia. Capek. Pegel. Ayo dong. Akhirnya tiba waktunya dibagi sembako. Miring jalannya, sedikit yang kagak. Dia bilang berat, ngelawannya berat. Emang dia mau punya duit, dia kurang percaya sama pertolongan Allah. Allah kalau udah nolong bisa, meski kekuatan sedikit bisa ngelawan kekuatan besar, bisa, asal bergantung sama Allah. Lanjutannya nih, sedikit akhirnya yang berteriak, yang mau sedikit. Ini juga dicibirin yang sedikit. Kayak begitu. Wallahu alimun bidzalimin. Allah tahu sama orang yang menzalimi dirinya, bercita-cita kayak begitu. Jadi sesudah runtuh satu negeri dari satu pemimpin yang menguasai negeri itu, damai, aman. Dulu Indonesia begitu, zaman Pak Harto lama, enak. Kita tanya sama teman-teman kita, bagaimana menurut Anda? Enakan di zaman mana? Enakan di zaman Pak Harto. Emang apa? Bini gua masih muda. Begitu. Sekarang udah nenek. Ya, udah nenek. Jatuh tuh pemimpin, dikuasai oleh orang-orang, ujungnya kebingungan dia. Kebingungan, gimana mau bangkitnya? Bingung. Ya bergantung sama Allah. Jangan nggak bergantung, jangan pesimis. Namanya husnudzon sama Allah. Jangan takut. Ini bagaimana ngelawan orang duitnya banyak? Ya, yakin aja. Yakin. Jangan gak yakin. Begitu. Wallahu alimun bidzalimin. Zalim itu maknanya lawanan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Lawanannya zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu pada bukan
tempatnya atau mendayagunakan sesuatu di luar kepemilikannya, namanya disebut zalim. Zalim namanya. Kita harus bisa mengukur zalim dan adil. Kita punya motor dua, satu merah, satu kuning. Yang merah kita jual, yang kuning kita pakai. Teman-teman kita berkomentar, ngapain yang merah kau jual tuh sportif warnanya, keren. Kagak, mana kuning tinja lagi. Yang lo pakai boro yang kuning kayak yang dijual. Jawaban kita, ini motor gua, suka-suka gua, yang mana kayak yang gua jual, urusan gua. Kalau ada orang jawab begitu, salah apa benar? Salah apa benar? Hah? Salah apa benar? Pak RW punya motor dua, satu merah, satu kuning. Yang merah dijual, yang kuning dipakai. Komentar nih semua orang, ngapa yang merah jual, bukan yang kuning? Pak RW jawab, ini motor gua, suka gua. Tuh menjawab begitu tuh salah apa benar? Menjawab begitu tuh salah apa benar? Kenapa benar? Punya dia, suka dia yang mana? Ngapa yang dijual kontrakan sebelah sono, enggak sebelah sini? Dijawab, ini kontrakan punya gua, suka gua. Jawab begitu benar apa salah? Benar. Kita protes sama Allah. Ya Rabb, ngapa itu warung yang depan rumah yang laris? Kan gua tahajud, sholat duha, kembang-kembang. Ngapa dia? Kan gua tahajud, mana dia? Baru tahajud jangan-jangan. Sholat subuh juga kagak tuh orang. Kalau gua udah baca sholawat, ngapa dia laris? Allah jawab, itu kan hamba saya, suka-suka saya. Yang mana kayak yang saya kasih, dagang laris. Allah jawab begitu, salah apa benar? Emang apa? Ia punya Allah. Lah ngapa kita bilang, mana keadilanmu ya Allah, mana? Begitu tuh kita salah begitu. Punya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Punya Allah yang di langit, yang di bumi, terserah Allah. Kita gugat Allah, ada apa? Salah kita. Begitu. Ketika Allah dia minta sama Allah lewat nabinya perang, ketika udah diturunin perintah itu dikabulin, dia nggak mau. Zalim. Waktu lagi susah, ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki. Saya pengen bantu itu masjid. Siang kayaknya parkirnya kurang, kata dia. Pokoknya beri saya duit banyak, saya bantu tuh masjid. Opik udah diri, mananya saya sudah. Itu ketika Allah bagi duit, pura-pura merem. Ini Bani Israel nih,
nyesa wataknya sama kita. Begitu dia minta, ayo dong perang. Udah datang ijabah permintaannya, nggak mau. Banyak tuh yang kayak begini nih karakter orang-orang Israel. Waktu sakit, kasih sembuh ya Allah kaki saya nih, jangan bunyi kotek-kotek. Apa namanya, urat pada asam urat. Sembuhin ya Allah. Kalau sembuh saya mau ke masjid, kalau udah sembuh ya Allah ke masjid biar kasih sehat. Allah ijabah, mancing lagi ke masjid orang. Ada nggak yang kayak begitu? Waduh, ini namanya watak Bani Israel. Wataknya minta doang, tidak bertanggung jawab. Minta sehat, udah dikasih sehat kurang mau. Tapi objek diri saya suruh, udah saudara segini ngaji ya Allah maafin saya, maafin, baik segini baik. Wallahu a'lam bishawab. Maafin, nanti diterusin pertemuan kita tahun depan. Tahun depan kita bini ketemunya. Ayo tahun depan. Belum terus nih materinya, masih panjang kisah ini. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi nantinya. Tapi sebuah isyarat Al-Quran, saudara. Kita baca Fatihah untuk kita bersama duduk di majlis ilmu ini mengkaji tafsir ya Allah. Semoga kita diberikan akhlaknya, akhlak Nabi Muhammad, dijauhkan dari akhlak-akhlak Israel. Allah beri kita akhlak yang mulia, keluarga kita, anak keturunan kita, hidup kita makin berkah, umur berkah, ilmu berkah, usaha berkah, rezeki berkah, keluarga berkah, anak keturunan berkah. Amin. Al-Fatihah.